Juga kita sama-sama berdoa semoga musibah dan malapetaka senantiasa dijauhkan dari negeri yang kita cintai ini. Sama-sama juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga penyebaran virus corona ini dapat diangkat dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa saya pandu dalam syariat Islam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal murad wal alam wa dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Ismuhu mutahharun mu'azzamun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un ala lawhil kalam. Syamsiduha badri duja nurul huda misbahis sulam. Abil qasim sayyidil qadaini wa syafi'i sakalaini Muhammad ibn Abdullah sayyidil arabi wal ajam. Nabil haramaini mahbubun inna rabbil masyriqaini wal maghribain. Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma aktub salamata wa sihhata wal afiyata lana wa lil muslimina wal muslimat min al hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afwa inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa babal rahmati wa babal barakati wa babal rizqi wa babal ni'mati wa babal quwwati wa babal sihhati wa babal salamati wa babal afiyah wa babal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa bala'i akhirah wa syarri dunya wa syarri akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Pegunungan yang diwakili oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pegunungan, yang terhormati Kepala Bidang Perencanaan, yang saya hormati Bapak dan Ramil Kecamatan Amparakuta dan juga Kecamatan Batu Bintu. Saya hormati Pak Sekretaris Kecamatan bersama seluruh pejabat bersama Pak di lingkungan kantor Kecamatan Batu Bintu bersama seluruh staf, pegawai ASN maupun yang kongres,
Yang saya hormati teman-teman pejabat di setempat di lingkungan kelurahan, Pak Lurah, juga ada yang mewakili lurah, sekretaris lurah, bapak-bapak kepala desa, ketua CPD, LPN yang sempat hadir pada kesempatan ini, dan juga ketua PKK Kecamatan Belitung, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sempat hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kita masih diberikan nikmat, kesehatan dan kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama kembali bertemu bertatap muka di tempat ini, tentunya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Muslimat tingkat kecamatan. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya, insyaallah sampai hari kiamat. Pada kesempatan ini Pak Bupati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama sekali menyampaikan selamat datang pada Bapak Bupati dan tim Muslimat tingkat kabupaten di wilayah Kecamatan Belitung, dan juga kepada seluruh delegasi dari desa dan kelurahan yang hadir pada kesempatan ini. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum kita laksanakan Muslimat tingkat kecamatan Pak Bupati, kita telah melaksanakan kegiatan Muslimat tingkat kelurahan dan desa. Jadi ada 4 desa dan 6 kelurahan yang mengikuti Muslimat tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan desa. Alhamdulillah pada hari ini, tepatnya tanggal 26 Februari 2021, kita kembali bertemu dalam rangka pelaksanaan Muslimat tingkat kecamatan yang terdiri dari 4 desa dan juga 6 kelurahan. Jumlah peserta Pak Bupati ini jumlahnya sekitar lebih pesertanya 30 orang, terdiri dari kepala desa, kemudian lurah, LPN dan BPD ada juga. Jadi jumlahnya sekitar 30 orang yang menghadiri musyawarah. Di masa pandemi Bupati memang sesuai petunjuk dari Bupati untuk dapat memberikan pembatasan di dalam kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, ada juga kegiatan-kegiatan masyarakat yang pelaksanaan pesta dan sebagainya. Makanya kita malam ini ada keterbatasan undangan yang kita libatkan di dalam musyawarah pada tahun ini, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan kemudian saya ingin sampaikan juga bahwa dasar hukum, tentunya kita sudah tahu bersama, dasar hukum pelaksanaan Muslimat ini tentunya mengacu kepada Undang-Undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, juga Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ini adalah regulasi atau undang-undang yang mengikat di dalam pelaksanaan kegiatan Muslimat. Tentunya di dalam pelaksanaan ini menjadi satu legitimasi hukum kalau kita laksanakan Muslimat. Kalau kita laksanakan berarti tidak ada legitimasi hukum untuk melaksanakan pembangunan di tingkat kabupaten sampai ke tingkat provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Makanya diatur dalam undang-undang
sistem perencanaan pembangunan nasional itu merupakan legitimasi hukum untuk penguatan perencanaan pembangunan daerah. Pelaku-pelaku pembangunan daerah yang bisa akan bekerja kalau tidak diawali dengan perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat dusun, dari tingkat dusun, kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Ya, ini merupakan legitimasi hukumnya. Nah, sehingga teman-teman lurah itu jangan sampai menganggap ini hal yang biasa. Ya. Ini perintah dari undang-undang yang saya sudah sebutkan tadi. Ada dua kelurahan kemarin ini ya terpaksa saya sudah dipaksakan untuk melaksanakan Pak Bupati, karena kita punya jadwal itu sudah saya turun, tapi ada yang tapi alhamdulillah kita laksanakan. Dan insya Allah sebentar lagi program-program kegiatan dan prioritas ini kita bisa membaca beberapa kabupaten selaku kepala badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, dan di hadapan kita itu sementara akan memberikan penjelasan arah-arah kepada kita semua. Kemudian Pak Bupati, tahun ini kami mengangkat tema melalui musrembang tingkat kecamatan Probolinggo, kita tingkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas masyarakat menuju zona lebih hebat. Jadi kemarin itu menuju zona hebat, tapi ini sekarang lebih hebat. Karena Bupati kita kemarin Pak Muhammad Tahani SEMM itu ya, terpilih, ya, diumumkan oleh KPU, terpilih menjadi Bupati. Cuma sekarang masih ada permasalahan di MK, ya. Tapi beliau secara legitimasi hukum beliau terpilih, sehingga kita angkat, kita mengacu kepada visi misi beliau saat kembali. Nah, kita berdoa semua insya Allah beliau tetap kita pertahankan sebagai bupati kita ke depan dan sukses nanti di MK insya Allah. Kemudian yang berikut saya ingin sampaikan berkaitan dengan anggaran bupati meletakkan di daerah kecamatan. Kemarin ini masih agak besar sedikit anggarannya, cuma sekarang sudah menurun. Mungkin juga kita tahu bersama ada COVID, ya, corona. Kita lebih berfokus kepada kegiatan masyarakat, kesehatan masyarakat, sehingga tidak punya. Nah, mudah-mudahan Pak Kabar bisa memfasilitasi juga untuk perencanaan kegiatan kita untuk penanggulangan COVID-19 ini di 2021. Karena menurut hemat kami bahwa masyarakat kita ini sudah banyak komunikasi positif, ya, sehingga perlu kita lakukan lagi kegiatan untuk penanggulangan COVID-19 ini. Kemudian Pak Bupati, saya ingin menyampaikan program kegiatan prioritas yang terrealisasi dan belum terrealisasi tahun 2019 sampai 2021. Terutama Pak Bupati, kita punya program kegiatan musrembang yang kita usulkan di tahun 2019 itu untuk khusus Kecamatan Probolinggo itu. Ada beberapa program yang kita sampaikan dari tahun 2019 sampai hari ini terakomodir. Yang pertama itu berkaitan dengan mobil operasional dinas. Ya, untuk kecamatan, mobil operasional dinas itu kita peruntukkan untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, terutama mengenai patroli pada saat malam hari. Nah, kemudian juga penertiban hewan ternak. Nah, kita selama ini hanya pinjam sama camat, kepala kota, tapi
tapi kan tidak selamanya kita harus meminjam. Nah, jadi karena itu saya mengharap kepada Pak Bupati untuk bisa memberikan tanggapan yang positif terkait dengan program. Kemudian ada juga program pembangunan pagar kantor. Mungkin barangkali tahun ini atau tahun depan. Ya. Pagar kantor itu Pak Bupati kemarin sudah ada fondasinya, cuman karena COVID kita dialihkan ke kesehatan, yang dipangkas. Ya. Kemudian yang tersisa tinggal parkir mobil dan kendaraan umum. Nah, kemarin saya disampaikan juga Pak Bupati oleh Pak Ketua DPR, dapat bisa kita minta usulan proposal untuk pembangunan pagar yang khusus di samping kanan kiri. Ya, sampaikan ke saya karena saya masih menyusun proposal mengajukan ke Pak Ketua DPR yang di samping kanan Pak Bupati. Kemudian ada juga kegiatan lain, ya, termasuk kelanjutan pembangunan kantor camat itu juga bisa diberikan tanggapan yang positif pada Pak Bupati. Kemudian ada juga pembangunan pos jaga. Yang paling prinsip Pak Bupati yang perlu saya sampaikan di sini bahwa pada prinsipnya pemekaran itu pendekatan pelayanan kepada masyarakat, pemekaran kecamatan. Sejak dari pemekaran sampai saat ini pembebasan lahan terhadap kantor urusan agama itu sampai saat ini belum ada dengan kantor polsek. Kemudian juga dan ramil juga bisa kita bebaskan lahan untuk pembangunan, ya, karena untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat supaya sehingga kos daripada pelayanan atau operasional tidak terlalu besar, kita menyeberang lagi ke antar kota, nah, sehingga perlu kita butuhkan pembangunan kantor kedua para urusan agama dengan polsek dan ramil. Ini sangat prinsip sekali. Kemudian yang berikut saya ingin sampaikan kepada Bupati, usulan prioritas untuk tahun 2021 yang direncanakan akan direalisasikan berjumlah kurang lebih 36 usulan. Kalau saya lihat dari ada 3 usulan, kalau bisa terrealisasi 2021 itu berjumlah kurang lebih 6.146.119.700 sewilayah kecamatan Batu Bali dari desa dan kelurahan. Itu cukup besar juga. Mudah bisa terrealisasi di tahun 2021 ini. Kemudian kalau saya kalikan kalau dari 6.150.000 dikalikan dengan 12 kecamatan bisa mencapai 73 miliar 753 kalau rata-rata ya penganggarannya 6 miliar lebih. Jadi dikali 12 kecamatan itu sekitar 73 miliar lebih. Nah, untuk usulan 2022 ya Pak Bupati, ada beberapa usulan saya tidak bisa membaca satu persatu, sebentar kita akan bahas. Yaitu Desa Labuan itu ada 6 usulan, ya. Ada 6 usulan. Kemudian Sabila Toba ada 7 usulan. Kemudian Patinggo ada 13 usulan. Kemudian Smoli ada 5 usulan. Dondo ada 17 usulan. Muara Toba ada 16 usulan. Wentana di atas ada 5 usulan. Kemudian Wentana di bawah ada 9 usulan dan Kue Melinggu ada 11 usulan. Nah, ini kita akan bahas program prioritas. Ya, insya Allah bisa memenuhi, ya, mendapat tanggapan positif dari Pak Bupati.
Selanjutnya hal-hal yang prinsip yang saya sampaikan, mohon kepada Pak Bupati untuk dapat memberikan sambutan dalam acara pada siang hari ini, sekaligus membuka musrenbang tingkat kecamatan di tahun 2021 program kegiatan 2022. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk sekalian. Yang saya hormati Pak Camat, yang saya hormati Pak Danramil, yang saya hormati orang tua, saudara, adik, bapak, ibu, lurah, kepala desa, yang seperti pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua BPD Sekecamatan Kolindo, Penada dan Wanita, PKK, serta teman-teman dari Pemuda, serta seluruh hadirin peserta musrenbang yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kita terus masih mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dalam kondisi sehat walafiat masih dapat hadir dalam kegiatan yang teramat penting terkait dengan upaya kita dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui upaya-upaya pembangunan yang kita akan lakukan, khususnya pada program tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan Pak Bupati, terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf beliau, sekaligus salam hormat, salam hangat, karena beliau sangat berkeinginan untuk hadir bersama kita. Tapi karena saat ini beliau PLH Bupati juga sekaligus sekda, dan kegiatan saya kira Bapak Ibu tahu sangat padat di tingkat kabupaten. Jadi baik, selengkapnya saya bacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat beserta seluruh jajaran, yang saya hormati unsur-unsur PIKA, dalam hal ini Pak Danramil, yang saya hormati bapak-bapak kepala desa dan lurah sekecamatan Kolindo, yang saya hormati ketua BPD, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada musrenbang kali ini, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita habis hadir bersama-sama dalam rangka pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan Kolindo tahun 2022. Semoga musrenbang kali ini insya Allah mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam tetap pada protokol kesehatan. Jadi ya pakai masker, sesering mungkin cuci tangan dengan sabun, tidak atau menghindari semungkin kerumunan. Hadirin yang berbahagia, musrenbang ini merupakan forum antar pelaku pembangunan. Pelaksanaannya bertujuan untuk mendapatkan masukan untuk menyusun RKPD kabupaten, sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan kecamatan dengan program prioritas SKPD untuk yang memerlukan dukungan pendanaan
baik yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi maupun APBN, serta sinkronisasi dengan APBD desa. Di samping itu diharapkan pelaksanaan Musrembang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakeholder kecamatan untuk menetapkan program dan kegiatan yang masuk di wilayah kecamatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program kegiatan tahun 2022, membangun komitmen bersama di antara para pemangku kepentingan. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bahwa Musrembang tingkat desa, kecamatan, kelurahan dan Musrembang kecamatan adalah tahapan yang sangat penting dalam menyusun rancangan awal RKPD tahun 2022. Sebelum Musrembang kecamatan, terlebih dahulu telah dilaksanakan Musrembang desa dan kelurahan pada minggu terakhir di bulan Januari. Pada Musrembang ini tentu dari usulan desa dan kelurahan, prioritas yang sudah dimasukkan di dalam aplikasi yang akan kita bahas bersama pada Musrembang tingkat kecamatan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengajak kepada saudara-saudara semua dengan segala pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk mengintegrasikan, mendialogkan pikiran dan pandangan-pandangan kita guna mempercepat langkah dan memacu kinerja pembangunan daerah. Saya mengajak saudara semua untuk bekerja sekuat tenaga karena tantangan ke depan yang kita hadapi semakin berat dan kompleks. Di sisi lain, APBD kita sangat-sangat terbatas. APBD Kabupaten Tojo Una mengalami penurunan di tahun 2021. Di sini tidak ada saya sampaikan Pak, dari 2020 itu berkurang 163 miliar. Ini APBD kita, saya kira sama dengan di desa, belum dilaksanakan umumnya, termasuk di desa mau direfocusing lagi. Untuk kabupaten mau dicari lagi anggaran pemotongan itu sekitar 58 miliar. Itu kira-kira. Ini tidak ada di sambutan ya, tapi saya beri gambaran beginilah kondisi. Tapi bukan cuma kita, seluruh Indonesia, utamanya daerah-daerah yang PAD-nya agak kecil. Saya kira hal ini diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang tahun ini saya kira sudah memasuki tahun kedua. Tidak semua usulan Musrembang dapat dibiayai dari APBD kabupaten. Oleh karena itu peran serta masyarakat di dalam pembangunan daerah kita harus tingkatkan. Mengutamakan kegiatan yang betul-betul prioritas terkait dengan APBD desa. Diharapkan arah pembangunan desa atau RPJM desa searah dengan pembangunan kabupaten, provinsi, dan bahkan pemerintah pusat. Dan hal ini termuat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, khususnya pada pasal 79 ayat 1, bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Untuk itu sangat penting bagi seluruh peserta Musrembang untuk menetapkan perencanaan pembangunan dengan data yang akurat dan terpadu. Sekali lagi, data valid, akurat, dan terpadu. Karena inilah kalau di perencanaan sumber untuk mencapai suatu sasaran, mengatasi masalah
kewenangan kabupaten, provinsi dan APBN dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang sinergi dan sinkron sesuai dengan kewenangan pendanaannya, sehingga di dalam pelaksanaannya dapat mempengaruhi kualitas indikator makro, yaitu turunnya angka kemiskinan, meningkatnya indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, sebagaimana saya kira di tema Musrembang Kecamatan Ratolindo pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, akhirnya seraya memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara Musrembang tingkat Kecamatan Ratolindo pada hari ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih PLH Bupati Tojo Una-Una Tasnim DM Lasubu SPMT. Bapak Ibu saya berarti biasanya kalau ini bukan hari Jumat saya akan langsung memberikan utamanya ke Pak Lurah. Cuma karena ini hari Jumat, insya Allah mudah-mudahan di sesi terakhir kita akan merespon kira-kira pelaksanaan Musrembang tingkat Kecamatan Ratolindo ini dari semua desa dan kelurahan, serta hal-hal terkait dengan pelaksanaan COVID, karena di kelurahan tidak ada anggarannya seperti di desa. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Insya Allah pada akhir sesi atau penutup nanti kita akan sampaikan arahan-arahan terkait dengan itu. Terima kasih, dan bila ada yang hal yang tidak berkenan saya mohon maaf.